Perkenalkan, nama saya Marcelina Erndom, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi, NIM 1703030032. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang sosiologi terapan, yang dimana sejauh ini studi sosiologi ini seharusnya menjadi mungkin, yang dimana jika untuk menarik sesuatu yang praktis dan pekerjaan sipil, penting bahwa metode yang dianjurkan untuk studi sistematik kota dan sebagaimana tindakan bermanfaat yang mendasari. Jangan hanya produk dan studi, melainkan menjadi produk yang mungkin diperoleh melalui observasi lokal dan upaya praktis. Yang dimana masalah dengan demikian untuk menguraikan gagasan umum seperti yang mungkin secara alami mengkristal pengalaman setiap pengamat yang sering berpergian dengan berbagai minat, sehingga pengamatan kota demi kota sebagaimana panorama dan impresionis sekali lagi rinci secara bertahap harus berkembang menuju sebuah survei wilayah dan tertib. Sudut pandang ini selanjutnya akan dikorelasikan dengan pengalaman praktis yang sesuai atau yang dapat diperoleh melalui beberapa pengalaman kewarganegaraan yang sesuai dan dapat diperoleh yang dimana bervariasi dan kemudian menunjukkan konsepsi aksi sipil yang lebih besar dan lebih teratur sebagai layanan regional. Singkatnya, maka sosiologi terapan secara umum atau sebagian adalah salah satu departemen utamanya. Dapat diartikan sebagai penerapan sosial survei ke dinas sosial. Dalam bidang studi yang kompleks ini, seperti pada studi pendahuluan yang lebih sederhana, di sini kita masuk pada survei geografis kota, yaitu berbicara tentang survei sipil yang konkret dari mana kita harus mulai. Hanya divariasi dan besarnya kegiatan kemasyarakatan. Akan tetapi terutama namun bahkan terbaik sekalipun bukankah kota-kota terluas di dunia ini tetapi menjadi labirin yang kurang atau lebih berkabut dari mana daerah sekitarnya dengan kota-kota kecilnya bisa menjadi tetapi sama-sama terlihat, bahkan dengan niat terbaik untuk menghindari generalisasi murah. Wilayah geografis kota tertentu seperti misalnya yang terletak di bawah gunung, yang dimana lebih bersifat subur dan jarang bertitik, yang dimana misalnya letak geografis di sini harus dipersiapkan sebagai dasar untuk setiap perlakuan yang benar-benar teratur dan komparatif tentang subjek. Oleh turun dari sumber, yang dimana oleh sumber ke laut kita mengikuti perkembangan peradaban dari asal usulnya yang sederhana hingga resultannya yang kompleks, juga tidak bisa elemen apapun itu dihilangkan. Apakah kita akan memulai dengan desa petani sebagai milik kita, atau unit mulai dari dan lupakan pengalaman padang rumput dan kejaran atau kesalahan yang secara alami cenderung dialami oleh penulis tentang kota? File antropolog akan segera mengingatkan kita bahwa dengan melupakan pemburu, kita telah menghilangkan benih esensial dan militerisme aktif, dan karenanya sangat sebagian besar dan pemerintahan aristokrat. Di sini letak geografis kota itu kita bisa dilihat dari bentuk-bentuk kota serta sesuatu bahwa kota tersebut mudah dijangkau. Itu adalah lebih kepada letak geografis atau serta kota tersebut sangat unik dan dapat. Yang kedua itu survei sejarah kota, tapi di sini meskipun klaim geografi menjadi dasar minat dalam sejarah kota jauh lebih besar, ini jelas bukan sekadar geografis, keadaan yang mengembangkan satu benteng bukit yang dimana lebih berpengaruh dan signifikan daripada kota modern terluas. Ini sangat tentang sebuah kekayaan atau kepentingan dan sumber daya sejarah. Keragaman spesialisasi lebih dari sebelumnya membuktikan kebutuhan akan beberapa cara untuk kelompok dan klarifikasikan beberapa penyederhanaan panorama dari gagasan kami tentang sejarah yang sebanding dengan geografi kita, dan jika mungkin sebangun dengan ini jelas apa yang kita inginkan. Sekali lagi jawabannya datang geografi, meskipun tidak lagi dalam peta atau relief belaka, tetapi sekarang dalam bentuk vertikal, bagian-bagian dalam urutan strata naik dari masa lalu ke sekarang.
Apakah kami pelajari formasi bantuan dan dengan ahli geologi, yang dimana menggali lebih baru akumulasi dengan arkeolog atau menafsirkan reruntuhan atau monumen dengan sejarawan. Padahal kondisi primitif sudah kami catat di atas dengan fisiografer tetap jelas. Memang biasanya kota tidak kurang memiliki face karakteristik perkembangan sejarah mereka yang disuperposisikan. Demikian di bawah ini, bahkan dengan ciri khas peradaban patriarki, tatanan matriarkal sebelumnya sering terjadi terungkap. Ketertarikan kami untuk menjelajah menjadi modern atau megah kota, yang dimana selalu bervariasi dengan menemukan beberapa yang indah, sisa dari abad pertengahan dulu. Di bawah ini beberapa pecahan reruntuhan, yang dimana reruntuhan Romawi yang ada benteng atau gundukan barbar. Oleh karena itu, minat yang menarik perjalanan memaksa kami untuk mulai survei kami, yang dimana kecewa warga dalam proses pembangunan. Dalam faktanya, metode kami memaksa kami untuk mengikuti kurs ini. Kemudian sekolah, dan jika kita membawa pandangan yang segar, mungkin akan segera sepakat bahwa yang luar biasa Babel studi tabel waktu dan kurikulumnya mengungkapkan dapat dimengerti dan tidak satu pun dari berbagai geografis atau sejarah sudut pandang yang telah kami lintasi dari gunung ke laut atau dari masa lalu yang menyajikan. Tapi konflik studi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menjadi sebagian dapat dipahami bila dilihat terlepas dari setiap teori pasti pendidikan sebelum disebarluaskan oleh para pendidik dan bahkan memperoleh yang baru. Yang kedua itu sosiologi terapan saat ini, yang dimana kota dan anak-anaknya, yang dimana punya historis atau penyajian secara menyeluruh, akumulasi paralel dari yang selamat ataupun rekapitulasi masa lalu, dimana menyajikan beberapa jenis saat ini, yang dimana yaitu dijaga ketat untuk mereka. Titik pandang kita semua kurang lebih bercampur dan dimodernisasi. Tetapi saja apakah dengan paksaan jasmani atau rohani, baik demi roti atau kehormatan masing-masing terutama dan praktis terdiri dari perintahnya dan bertindak dengan formasi sosial yang dimilikinya. Jadi sekarang pertanyaan tentang kewarganegaraan praktis, yaitu sosiologi terapan, dan setiap individu, setiap badan atau kepentingan dapat didefinisikan secara luas. Ini untuk menekankannya tipis sejarah tertentu, yang dimana formasi sosial dan pengaruhnya di sipil keseluruhan, jika tidak memandang atau mendominasi ini sejauh mungkin. Kita semua untuk kemajuan, ini semua untuk tentang kemajuan, tetapi kita masing-masing mendefinisikannya dengan caranya sendiri. Karena itu salah satu orang atau yang dimana industri membangun lebih banyak pabrik atau permukiman kumuh, yang lain secara alami lebih banyak pabrik untuk pemasokan mereka, dan Dewan Kota atau nasionalisnya garis tindakan sadar atau tidak sadar tetap berjalan dengan pemerintahan perwakilan, yang dimana mungkin gagal memberikan semua yang diharapkan para penemuannya. Ia hanya sangat mewakili mayoritasnya, dan demikian ada kebenaran besar dalam menghibur bersama yang kami miliki pemerintah kota, seperti yang lebih besar jarang lebih buruk dan kita pantas. Setiap formasi sosial melalui setiap aktivitas materialnya memberikan pengaruhnya pada seluruh masyarakat, dan masing-masing ide dan cita-cita menang juga tepat pada kekuasaannya pada satu waktu legal dan sudut pandang hukuman, yang dimana mengarahkan dirinya sendiri terutama pada kasus-kasus individu atau filantropis penderitaan yang meringankan, adanya perselisihan di tempat-tempat utama, dan sekarang pada gilirannya upaya higienis atau pendidikan muncul menuju mengobati penyebab, ahli-ahli menuju konsekuensi. Upaya semacam ini masih terlalu kabur dalam pemikiran, terlalu kasar dalam praktek, dan penggemar kebersihan dan pendidikan atau pertakaran mungkin punya waktu jawaban untuk kota saat ini dan masa depan. Pertama, masuk pada pemetaan literal dan elemen regionalnya, dan kemudian interpretasi historisnya, yang dimana
hanya atau terutama dalam hal kota suci atau tradisi klasik maupun kota abad pertengahan atau Renaissance yang mengikuti ini, tetapi sebagian perpanjangan luar biasa dari ghetto pada abad pertengahan, yang dimana dari tangga Wapping, pabrik Lancashire dan Black Country, yaitu lega oleh kegembiraan kasar restorasi London dan dihiasi untuk menjadi besar dengan dengan sisa-sisa direndahkan dari Italia dan Renaissance Prancis. Menjadi pertanyaan itu, tapi bagaimana dengan pembukaan masa depan? Semoga perkembangan sosial yang akan datang tidak dapat dilihat atau pengamat yang cermat pada kuman dan tuntas yang sudah terbentuk atau membentuk atau disimpulkan oleh pemikir dari prinsip sosiologi. Saya percaya pada ukuran besar keduanya, namun tidak dalam batasan. Yang dimana ini mencoba membenarkan cukup untuk saat ini jika diakui bahwa manusia praktis dalam pemikiran dan tindakan saat ini, terutama adalah sebagian, namun anak masa lalu yang terlalu, dan bahwa yang sangat diperlukan untuk setiap upaya ramalan ilmiah di masa depan yang harus menghindari sejauh mungkin bahaya utopianisme belaka.